Baik, Pak. Kenapa tanda tangan rektor itu dikecualikan? Kan tanda tangan rektor banyak, Pak, beredar. Nggak perlu Bapak tutup juga di berbagai ini. Saya mau coba browsing nih, ada nggak tanda tangannya rektor di dalam internetnya? Kenapa dikecualikan, Pak? Apa yang menjadi dasar tanda tangan itu dikecualikan? Kan kalau dipalsukan, pemalsunya bisa digugat. Apa yang menjadi dasar coba? Pertimbangan KPU kemudian mengecualikan tanda tangan itu apa? Satu kali pencet aja, Pak. Satu kali aja, pencet lagi. Sekali lagi. Tes. Ya. Baik, izin Ketua dan anggota majelis yang mulia yang kami hormati. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa pada dasarnya hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU, PPD KPU, kemudian melahirkan hasil uji konsekuensi berupa keputusan KPU nomor 1075 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah sebagai informasi terbuka. Jadi basicnya hasil uji konsekuensi kemudian menyatakan bahwa informasi terkait dengan ijazah pencalonan terbuka. Ya. Karena ini kaitan dengan perdebatan pasal 18 ayat 2 yang kemudian huruf B-nya itu terkait dengan pengungkapan Terbuka posisi. semuanya? Ya, terbuka. Semuanya. Terbuka semuanya dalam artian KPU kemudian memaknai pasal 18 ayat 2 yang kemudian juga mengharuskan adanya pengecualian atas pengecualian. Meskipun basicnya kalau kita lihat di Undang-Undang KIP, khususnya pasal 17 huruf H angka 5 terkait dengan catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, yang kemudian juga bisa dimaknai ijazah, itu bentuk Pak, saya salah paham satu itu, Pak. Saya paham. Ini dokumen kan yang saya dikecualikan. membaca dari hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU. Di situ dikatakan pada diktum kedua bahwa informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi dikecualikan. Berarti 9 poin ini kan dikecualikan, benar kan? Ya kan? Basicnya Iya kan? dikecualikan. Maka tadi saya tanya terbuka semua. Tadi dijawab semua. Kalau terbuka semua berarti tidak ada yang boleh ditutupi. Ternyata kan mengandung materi yang dikecualikan nih. Pertanyaan saya baru bertanya satu poin nih dari 9 atau 2 poin. Kenapa tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan menjadi informasi yang dikecualikan? Apa yang menjadi pertimbangan? Izin yang mulia, jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 ayat. Emang ada Pak di Undang-Undang KIP terkait tanda tangan? Bukan, terkait dengan ijazah, dokumen ijazah, catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, itu sebagai informasi yang dikecualikan karena menyangkut terkait dengan kapabilitas rahasia seseorang pribadi. Tapi kan Bapak harusnya mengacu ke pasal 17, pasal 18. Di situ Ya, ada dikatakan maka pejabat dari negara. itu kemudian kita mengacu pada pasal 18 ayat 2 yang menghasilkan keputusan atau uji konsekuensi ini. Betul. Jadi dokumen ijazah itu kemudian dapat dibuka oleh kepada pemohon informasi dengan catatan kita menggunakan pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak pemohon dalam memperoleh informasi. Ini ya, Bapak mengecualikan satu dokumen. Dokumen ijazah ini Bapak nyatakan terbuka. Tapi di situ ada materi yang akan dihitamkan. Salah satunya adalah tanda tangan rektor. Maka Bapak harus melakukan kajian. Kenapa tanda tangan rektor menjadi informasi yang dikecualikan? Terbuka. Ini terbuka mengandung materi yang dikecualikan, Iya, Bapak bilang? basicnya terbuka. Iya. Yang kemudian sebelumnya mengandung informasi yang dikecualikan. Nah, sekarang boleh diakses seluruhnya? Boleh diakses seluruhnya. Namun Seluruhnya? karena pasal 18 ayat 2. Tapi kemudian KPU juga mengasih catatan yang selanjutnya cara untuk memperoleh informasi tersebut itu hanya dapat melihat dan diketahui Pak, saja. kalau terbuka ngapain Bapak lakukan uji konsekuensi, Pak? Uji konsekuensi itu dilakukan untuk informasi yang Bapak nyatakan dikecualikan. Baik, izin yang mulia, uji konsekuensi yang sebelumnya kita lakukan itu atas perintah Majelis KIP yang kemudian memerintahkan kita dalam persidangan untuk melakukan uji konsekuensi. Iya. Yang sebelumnya tidak Betul. dilakukan. Seandainya informasi itu Bapak nyatakan dikecualikan, kan sekarang Bapak nyatakan terbuka. Kalau terbuka nggak perlu diuji, Pak. Yang diuji itu ketika mengandung informasi yang dikecualikan. Jadi saya bingung nih. Ini yang hadir uji konsekuensi juga sampai segini banyak juga. Nih, yang saya membaca dokumen uji konsekuensi, berarti yang akan saya temukan di sini adalah informasi yang dikecualikan oleh KPU. Kalau informasi terbuka, Bapak harusnya masukannya di DIP, bukan di sini, Pak. Siap yang mulia.
Ini saya Tapi bingung nih jadinya membacanya nih. ya, Nah, sekali lagi sekarang oke, saya balik ke substansi nih. Berkas pendaftaran, saya satu-satu ya. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon. Ini KPU punya semua dokumennya? Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan calon Presiden Joko Widodo saat mendaftar sebagai pasangan calon tahun 2014 dan 2019 ya, dan calon presiden dan wakil presiden. Punya semua dokumennya? Ada majelis. Ada ya? Ya, Nah, ini dinyatakan terbuka kan? ya terbuka. Berarti semuanya bisa diakses? Bisa. Semuanya? Iya. Tidak ada yang ditutupin? Iya. Oke. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut. Berarti siapa tuh? UGM. UGM kan? Perguruan tinggi ya. Berarti terbuka kan? Terbuka. Nah, yang ketiga tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran ini ada nggak? Ada terbuka. Ada, terbuka juga. Iya. Nggak ada yang ditutupin sama sekali? Iya. Oke. Informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, sekolah atau Dirjen Dikti. Ini ada nggak informasinya? Hasil verifikasi dilakukan nggak? Kalau verifikasi faktual karena dalam undang-undang dan dalam peraturan KPU memang tidak mewajibkan verifikasi faktual kecuali ada masukan atau tanggapan masyarakat, maka KPU tidak melakukan verifikasi faktual, hanya melakukan verifikasi administrasi. Berarti untuk pejabat publik, pejabat negara nggak wajib Pak, verifikasi faktual itu nggak wajib dilakukan? Berdasarkan undang-undang tidak, hanya administrasi, kecuali itu tadi, kecuali ada masukan atau tanggapan dari masyarakat atau dari publik, baru KPU melakukan verifikasi atau klarifikasi ke instansi yang terkait. Artinya di tahun 2014 dan 2019 tidak dilakukan nih, pada saat pendaftaran sebagai presiden tidak dilakukan. Kalau verifikasi administrasi dilakukan, tetapi Verifikasi faktual faktualnya secara tidak dilakukan. faktual tidak dilakukan. Memang nggak ada ya ketentuan PKPU-nya? Tidak ada. Di undang-undang pemilu Nggak ada. juga tidak ada. Nah terus kenapa Pak ini nggak bisa, kalau udah terbuka semua kenapa nggak dikasih waktu mediasi? Apa yang menjadi persoalan kemudian itu tidak bisa diberikan? Ya itu kami menawarkan dengan cara seperti itu diperlihatkan, tetapi bahwa pihak pemohon tidak sepakat dengan seperti itu karena menginginkan adanya dokumen itu semuanya ada salinan yang bisa diterima begitu, dokumen. Ya kan kalau udah salinan. terbuka semuanya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian nggak bisa diberikan salinannya kepada pemohon? Melindungi hak-hak pribadi dengan data-data pribadi itu, dan kami dengan prinsip kehati-hatian Pak, itu. begini Pak, kalau di situ ada hak-hak pribadi, misalnya di dalam ijazah itu ada informasi pribadi yang harus dilindungi, maka itu kan bagian itu saja yang ditutup Pak. Tidak otomatis kemudian informasinya itu lalu nggak bisa diakses, menjadi rahasia, nggak bisa Pak. Kalau Bapak tunjukkan, sekarang kalau Bapak tunjukkan lah, ditutup nggak tuh kalau yang mengandung info rahasianya? Kalau Bapak nggak tutup, Bapak juga salah. Kalau mengandung informasi yang rahasia, sekalipun diperlihatkan Bapak tidak nutup, bisa saja Bapak digugat orang. baik Yang Mulia. Izin kami bertanya Yang Mulia. Silahkan. Menurut Yang Mulia, ketentuan pasal 17 huruf A angka 5 itu apakah mencakup ijazah atau tidak? Pasal 17, coba baca apa Pak? Saya nggak pegang undang-undang soalnya. Huruf A angka 5. Baik, izin membacakan Yang Mulia. Di dalam pasal 17, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 5-nya catatan yang menyangkut
pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Betul. Izin Yang Mulia, menurut Yang Mulia, apakah pasal 17 huruf H angka 5 ini mencakup dengan ijazah yang dimaksud dengan Undang-Undang KIP ini? Termasuk. Berarti ijazah itu basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP adalah dikecualikan. Tapi tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya. Di situ ada Ya. menyangkut pejabat negara, Pak. Betul. Maka dari itu, hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf H angka 5, jungto pasal 18 ayat 2, maka kemudian informasi ijazah pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka. Namun Ya. dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak informasi Pak, Bapak pemohon kalau informasi. mau bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Kalau Bapak bilang dikecualikan, dikecualikanlah dia. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon gubernur, calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik, informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu, Pak, benar atau tidak. Benar Yang Mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi Iya tersebut betul. Nah sekarang terbuka. Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Loh, gimana ceritanya? Kan kalau ada informasi Izin pribadi Yang harus Mulia, ditutup. saya Gimana tidak sih, Pak? menyampaikan hal demikian. Tadi Tadi kan ada yang hak-hak saya publik. pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5 Iya. yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Karena Benar. ada poin di pasal 18 undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang Izin. yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin Yang Mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih, Yang Mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya yang diberi? Bapak buka akses begini dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik Yang Mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin Yang Mulia, sekali lagi begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih kalau dalam ijazah ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi bahwa di dalam ijazah
Yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi. Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya uji konsekuensi, Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dia terbuka, Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka. Apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok. Gitu loh. Saya bingung nih. Agak bingung. Udah dinyatakan terbuka, tidak ada satupun yang dikecualikan, tapi kemudian pakai prinsip kehati-hatian. Nggak apa? Saya sekian tahun di KAI, baru kali saya bingung dengan hal seperti ini gitu loh. Silakan majelis lain kalau ada yang ingin digali dulu terkait ini. Dengan KPU menerjemahkan pemahaman itu suatu ketentuan harus secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Tadi ketua sudah mengatakan kalau itu terbuka ya terbuka. Yang perlu diterjemahkan dan melihat dan mengetahui ketika misalnya pemohon itu ada tujuan, waktu surat pemohon mengatakan tujuan hanya mengetahui dan melihat. Maka ketika dia minta mengetahui dan melihat, itulah yang kita lakukan, mengetahui dan melihat, bukan pertimbangan dari sisi badan publik. Jadi dengan kata lain, pemenuhan permohonan itu pertama dilihat tujuannya, kemudian dilihat jenis dokumennya. Sepanjang jenis dokumennya itu terbuka, ya terbuka semua. Nah, kalau di bagian informasinya itu dokumen itu ada yang dikecualikan, maka itu ditampan. Jangan kemudian mengatakan bahwa ketika dokumen itu terbuka hanya disampaikan dalam hanya mengetahui dan melihat. Jadi jangan melihat suatu ketentuan itu jangan sepenggal-sepenggal atau untuk kepentingan badan publik saja. Ketika mengatakan dikecualikan, oh pasal 17, tapi lupa pasal 18 itu adalah pejabat publik. Jadi ya kalau memang itu terbuka ya terbuka, kasih saja salinan. Kecuali yang diminta asli. Kan nggak mungkin kalau asli itu berarti nggak bisa dikasih karena hanya satu atau dokumen satu-satunya misalnya. Jadi mungkin dalam hal ini KPU jangan berlindung dalam suatu pemahaman yang bisa diterjemahkan dari kacamata badan publik, tapi seharusnya di kacamata yang seutuhnya aja. Jadi kalau memang katanya terbuka, ya kasih saja terbuka sesuai dokumen, kan dokumen yang diminta. Demikian betul. Pak, sebentar, saya bingung nih. Ini setahu saya tidak pernah memerintahkan melakukan uji konsekuensi ya. Ini dari sidang sebelah kali ya? Sidang sebelah ya? Makanya saya kacau, Pak. Saya cukup kacau dengan hasil uji konsekuensi ini. Karena di catatan saya semuanya terbuka. Seharusnya kalau semuanya terbuka saya tidak akan memerintahkan melakukan uji konsekuensi. Makanya jadi kecampur nih dengan sidang sebelah. Nah, izin ketua. Meskipun ya dengan majelis sidang yang berbeda, seharusnya statementnya sama. Kalau itu dikecualikan, kecualikan. Kalau itu terbuka, terbuka. Ya udah, kalau kenapa kemudian lakukan uji konsekuensi, kemudian membawa ranah yang sidang sana, membawa ranah ke sini. Kita di sini nggak ada perintahkan itu uji konsekuensi. Kalau terbuka ya nggak perlu uji konsekuensi gitu. Lalu jangan berpandangan sendiri juga. Oh, kalau terbuka hanya bisa untuk mengetahui dan melihat. Izin yang mulia. Jadi ini bukan pandangan dari KPU juga dalam melakukan diskusi ini juga khususnya untuk uji publik ya. Iya. Berdasarkan perintah dari majelis di perkara yang berbeda terkait dengan hal yang sama. Memang kita juga melibatkan pakar ya dalam hal ini yang kemudian juga membantu kita dalam mengkonstruksikan argumen-argumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi di KPU. Jadi hasil uji konsekuensi ini sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan ini ya menghasilkan bahwa dokumen tersebut terbuka tapi dapat diakses oleh pemohon informasi dengan cara melihat dan mengetahui. Kan logikanya Pak, uji konsekuensi itu dilakukan kalau Bapak berpendapat itu dikecualikan, dan itu Bapak mau meyakinkan kepada pertama permohonan informasi atau pada sidang sengketa. Jadi bukan karena dia analisis dulu baru menghasil oh ini ternyata terbuka, tidak. Jadi uji konsekuensi itu ketika Bapak berpendapat, badan publik berpendapat itu informasinya memang dikecualikan. Kalau dari awal memang terbuka ya nggak usah dilakukan uji konsekuensi.
Izin yang mulia, memang sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan juga, ya informasi yang kemudian kita uji konsekuensi berdasarkan perintah majelis dalam perkara yang sebelumnya. Dan hasil uji konsekuensi itu kemudian menyatakan bahwa dokumen tersebut dalam tanda kutip terbuka, tapi Kalau hanya majelis untuk sebelumnya itu melihat kan dan mengatakan itu mengetahui. uji konsekuensi karena Badan PUL mengatakan ini informasinya dikecualikan atau tidak bisa dikasih. Lalu makanya tidak mungkin majelis mengatakan harus dilakukan uji konsekuensi kalau memang dari pihak badan publik tidak mengatakan bahwa ini informasinya dikecualikan. Baik yang mulia, terima kasih untuk masukannya. Iya. Kami menyerahkan kepada yang mulia untuk Iya, melihat baik. perkara ini. Terima kasih. Izin Bu Ketua. Ya. Jadi uji konsekuensinya sudah melibatkan pakar keterbukaan informasi publik. Itu. Ya, saya ini aja deh, saya bantu aja deh. Bantu apa? Bantu dari segi kepakaran. Ya, jadi majelisnya bisa jadi pakar juga nih. Jadi yang pertama nih, Bapak megang dokumennya juga kan? Halaman 4 ya. Ini ada kedua, informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Baca ya. Nah, kalau begini, terus kemudian Bapak runut 1 sampai 9. Ini maksudnya 1 sampai 9 itu yang dikecualikan. Saya nanya nih, enggak Terbuka, mengandung materi dikecualikan. Terbuka. Tapi dibuka. terus yang dikecualikan apanya? Tidak ada yang dikecualikan yang mulia. Ya, Hanya kalau gitu saja jangan ditulis cara lagi. untuk menyampaikan kepada pemohon informasi itu KPU kemudian menetapkan keputusan ini dengan cara memperlihatkan. Enggak, saya Dokumen nanti dulu. Ini bahas teks dulu nih. Karena ini kan jadi produk hukum kan. Kalimatnya informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik. Di sini saya ngerti. Lalu kemudian yang mengandung materi yang dikecualikan. Nah, materi yang dikecualikannya ini apa? Saya nggak mau nyecer dulu ya. Saya mau nanya. Siap yang mulia. Yang mengandung materi yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikannya ini apa? Apakah 1 dari 9? 1 sampai 9 ini ada yang dikecualikan? Sebagaimana pertimbangan Saya nanya. hasil uji konsekuensi bahwa merujuk pada pasal 17 huruf H angka 5 Ya, terkait nanti dengan dulu. catatan pendidikan formal dan non formal. Regulasinya nanti dulu. Saya mau nanya yang teks ini dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1 dari 9. Salah satu atau semuanya dari 9 ini mana yang dikecualikan? Saya lagi berusaha memahami teks aja nih. Bukan konteks belum. Izin yang mulia, jadi 9 item yang kemudian tertuang dalam keputusan ini kan dimuat dalam ijazah materi tersebut, yang kemudian memang pengaturannya secara umum dalam 17 huruf H angka 5 itu. Iya. Ini saya dijawabnya simpel aja. Ya. Di antara 1 sampai 9 ini yang dikecualikan yang mana? Saya cuma pengen tahu makna teksnya. Tidak ada, terbuka semua. Terbuka semua. Berarti kalimatnya jangan kayak gini. Ini saya lagi jadi pakar nih, ya. Pakar dari pakar. Jadi Bapak undang pakar di uji konsekuensi itu ya kita hormati, tapi tolong diperhatikan ini. Berarti informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi, nggak usah pakai yang dikecualikan lagi. Ini saya kalau sesuai dengan yang Bapak maksud ya. Saya belum bicara saya setuju atau enggak ya. Kalau sesuai yang Bapak maksud, berarti kalimatnya tidak perlu istilah yang dikecualikan gitu ya Bu Ketua ya. Ya, gitu. Ya kan? Informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikannya dicoret. Nah, nanti Bapak undang lagi pakarnya, coba konsultasikan kata majelis begini kira-kira gimana pakar gitu. Pak, itu bahaya loh tuh Pak. Bapak mencantumkan seperti itu. Ini Artinya Bapak membuka informasi yang sifatnya dikecualikan. produk hukum. Karena di situ ada Pak bunyinya tuh. Coba. Makanya saya bilang ini saya belum bicara setuju atau enggak. Izin yang mulia. Enggak, dengar dulu ya. Kalau yang Bapak maksud seperti itu, kalimatnya tidak bisa seperti ini. Ini saya belum bicara tentang perspektif saya dulu. Ya.
Maksudnya paham ya? Kalau yang Bapak maksud adalah ke-9 ini, nomor kertas ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, ini pejabat legalisir, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan fakultas. Saya nggak intervene dulu pandangan Bapak. Kalau yang Bapak maksud 99-nya ini terbuka, kalimatnya tidak boleh kayak di teks ini. Berarti semuanya harus tulisannya informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan itu di-delete. Seret, sebagaimana dimaksud dalam diktum bla 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 yang memuat ini. Ini kalau yang Bapak maksud. Ini saya belum bicara pandangan saya. Selesai ya? Nah, yang Bapak oke. Maksudnya begitu berarti. Nah, yang dimaksud oleh Ibu Ketua juga menjadi pandangan saya dan juga mungkin majelis yang lain. Bapak ini berbahaya kalau bilang semuanya ini dibuka. Itu karena di antara yang 9 itu harusnya ada yang dikecualikan. Jadi Bapak undang lagi pakarnya itu. Pakarnya undang lagi, mana sih yang sebenarnya harus dikecualikan. Karena kami di majelis ini tidak punya tendensi kemana-mana kecuali acuan di regulasi kami. Cuma kalau Bapak badan publik yang punya hak untuk menolak itu tidak menggunakan secara baik dan tidak menggunakan uji konsekuensi secara kuat, ya kan, menjelaskan direct impact-nya, dampak langsungnya, indirect impact-nya, misalnya apa yang Bapak khawatirkan, atau diskursive impact-nya misalnya, dampak diskursus yang berkembang, itu terserah Bapak. Itu aja, maksud majelis itu begitu. Jadi ada nggak, saya ulang lagi, ada nggak di antara 9 ini yang mau dikecualikan? Izin yang mulia, basicnya pengecualian atas pengecualian. Jadi Bapak, karena ada gini deh, pasal Pak. 18 ayat Nyun 2 sewu ya. sebagaimana yang Nyun sewu ya. diungkapkan. Bapak kalau biasa kongres bisa ngomong umum-umum. Basicnya enggak. Ini pengadilan, Pak, tanda kutip. Di sini faktanya harus detail. Nggak bisa bicara kayak gaya di kongres. Basicnya begini, prinsipnya begini. Harus detail yang mana di antara 9. Kalau Bapak gaya kongres, Bapak lempar ke saya berarti, saya bukan tenaga ahli Bapak gitu. Ya, saya cuma kasih clue. Kalau maksud Bapak tidak ada yang dikecualikan, jangan tulis yang dikecualikan. Kita bingung. Tapi kalau ada yang dikecualikan, Bapak harus masukin itu penjelasan sehingga nanti tidak kesalahan. Kalau kami majelis nggak boleh intervene pandangan Bapak. Interpretasi itu keluarnya dari Bapak, nanti kami rangkum. Itu aja sih, ya. Jadi gini Pak, pengecualian atas pengecualian itu seperti harusnya begini. Ijazah untuk orang umum, masyarakat umum itu dikecualikan. Betul. Untuk pejabat publik, pejabat negara, dia menjadi informasi terbuka, boleh diakses, ya kan? Tetapi di dalam ijazah itu ada juga informasi yang dikecualikannya Pak. Tadi seperti tanggal lahir itu kan mengacu ke PDP. PDP, Undang-Undang PDP dengan jelas menyebutkan tanggal lahir dikecualikan. Maka di dalam informasi terbuka seperti ijazah itu, maka tanggal lahirnya harus ditutup karena mengandung informasi yang dikecualikan. Maka pengecualian di atas pengecualian yang boleh dibuka ya ijazahnya. Tapi Bapak harus lagi melihat dalam ijazah itu ada nggak yang dikecualikan. Bapak harus ajak tuh, misalnya UGM-nya ngomong, misalnya UGM mengatakan NIM-nya terbuka, Bapak nggak boleh bilang itu tertutup, kan begitu, ya kan? Nah itu dia mengacunya ke situ. Jadi bukan kemudian semuanya yang di PDP dikatakan berdasarkan undang-undang PDP dikecualikan, lalu Bapak membuka aksesnya. Ini kan begini nih bahasanya nih. Informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Nggak boleh Pak, materi yang dikecualikannya kalau ada undang-undang PDP yang menyatakan dikecualikan ya nggak boleh dibuka. Gitu loh. Jadi harus hati-hati Pak. Mengecualikan di atas pengecualian tuh harus hati-hati. Nah di sini di dalam 9, makanya tadi saya mencoba menanyakan terkait 9 item ini. Karena di dalam 9 item ini ternyata ada 1-2 poin yang masuk kategori informasi rahasia berdasarkan PDP. Bahwa tanda tangan rektor itu tidak ada tuh masuk tanda tangan tuh bukan informasi dikecualikan. Saya nggak tahu mengacu ke undang-undang mana yang menyebutkan tanda tangan dikecualikan. Maka kalau dibilang pengecualian di atas pengecualian pun ini tidak pas.
Karena tanda tangan itu tidak ada. Saya tidak tahu aturan mana yang bilang tanda tangan itu informasi dikecualikan, begitu loh. Ya, jadi ini harus hati-hati, dan ini memang kemudian yang mengacaukan kita karena ada hasil uji konsekuensi ini. Padahal secara jelas sudah dinyatakan terbuka, begitu. Ya, jadi pada prinsipnya poin yang diminta ini sebenarnya semuanya terbuka ya. Terbuka, yakin. Jadi ijazah terbuka semua. Yakin nih? Izin yang mulia, terbuka dalam konteks pasal 18 itu yang menjadikan itu terbuka. Yang kemudian caranya hanya dapat diperlihatkan saja. Terima kasih yang mulia. Pak, nanti mekanisme caranya itu nanti keputusan majelis, ya, terlepas dari KPU nanti mau tidak. Ini kan karena mediasinya gagal karena hanya mau diperlihatkan ya Pak ya, benar ya. Jadi pemohon tidak berkenan kan, ya. Saya tadi cuma mempertegas terkait itu Pak. Yakin nih Pak, semuanya yang diminta ini tidak ada lagi yang masuk ke perlindungan data pribadi. Sudah dicek benar-benar. Izin yang mulia, sebagaimana pasal 18 kan itu kemudian membatalkan pasal 17 huruf H yang kaitannya dengan rahasia pribadi. Yang tadi yang mulia juga ini sampaikan. Bapak paham yang saya jelaskan nih. Pak, saya jelaskan. Pasal 17, ya Bapak harusnya mengacunya ke yang huruf H di situ. Terkait kapabilitas seseorang, hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, kemudian catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal ya. Itu kan salah satunya adalah ijazah. Nah Pak, coba Bapak pahami satu saya pelan-pelan nih Pak. Ijazah, kalau yang diminta ijazahnya Bapak-bapak yang ada di sini atau para wartawan nih diminta ijazahnya untuk dibuktikan, tidak punya kewenangan karena bukan pejabat publik. Ya, ijazahnya Pak. Ya. Tetapi kalau itu menyangkut pejabat negara, maka ijazahnya boleh diakses. Persoalannya di dalam ijazah itu juga mengandung informasi yang bersifat rahasia. Salah satunya adalah tanggal lahir. Itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang ya, bukan peraturan. Maka undang-undang itu wajib dipatuhi. Maka Bapak harus melakukan analisis lagi terhadap ijazah, sejauh mana ijazah itu nanti akan Bapak nyatakan terbuka, tapi sejauh mana kemudian akan Bapak Ibu berikan kepada orang yang meminta, bahwa misalnya mengandung berdasarkan PDP ini ada tanggal lahir dikecualikan, maka tanggal lahirnya harus dihitamkan. Tidak boleh Bapak Ibu buka aksesnya karena PDP mengatakan itu dikecualikan. Itu salah satu contoh Pak. Jadi yang terbuka adalah dokumennya, ijazahnya, bahwa di dalam mengandung informasi yang dikecualikan tetap harus Bapak tutup. Gitu loh, paham nggak Pak ya? Pak, Bapak di daftar riwayat hidup itu informasi terbuka untuk pejabat publik. Tetapi ketika di situ disuruh mengisi alamat rumah, ada alamat rumah berdasarkan PDP adalah informasi yang dikecualikan. NIK, informasi yang dikecualikan. Maka itu harus ditutup, Pak. Ketika orang minta, Bapak mau kasih aksesnya, ada informasi dikecualikan berdasarkan PDP nih. Maka itu harus Bapak Ibu tutup sebelum Bapak Ibu berikan informasinya, gitu loh. Paham ya Pak ya? Jadi makanya tadi saya tanya berulang-ulang, yakin nih Pak ijazah dibuka semua? Yakin nih Pak dibuka akses semuanya? Yakin Pak di dalamnya nggak ada lagi informasi yang dikecualikan nih? Bapak Ibu yakin nggak? Gitu loh. Jangan sampai nanti Bapak Ibu buka akses semuanya, entah itu hanya diperlihatkan, entah itu ada apa, dan di situ mengandung informasi yang dikecualikan. Bapak Ibu salah membuka informasi yang dikecualikan kepada publik. Gitu. Jadi sebuah dokumen ketika dikecualikan tidak otomatis ya, sebuah informasi itu mengandung hanya 2-3 baris yang dikecualikan, itu saja yang ditutup, dokumennya tidak menjadi informasi rahasia. Ini ijazah nih, tadinya rahasia nih karena miliknya si A, dia bukan pejabat publik, hanya masyarakat biasa. Tiba-tiba orang minta ijazah saya. Nah, karena saya pejabat publik, ya saya harus berani buka, harus kasih. Cuman persoalannya di situ kan ada identitas pribadi ya, pribadinya saya tutup. Ya silakan Anda akses, tapi yang mengandung informasi pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP akan saya tutup. Begitu, Pak. Sehingga ijazahnya menjadi terbuka, tapi informasi kandungan informasi pribadinya menjadi informasi yang rahasia, tetap nggak boleh dibuka. Karena sudah ada diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Ya, nanti coba deh dianalisis ulang, hati-hati, Pak. Bapak mengatakan ini semua terbuka.
ternyata nanti mengandung informasi yang dikecualikan, Bapak bisa digugat orang gitu loh. Ya. Saya balik ke KPU Kota Jakarta, KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta. Ini kan sama ya nih. Yang diminta kurang lebih sama dan mediasi gagalnya sama ya. Sama ya. Ini kenapa nih, Pak? Yang poin C DKI dulu. Kenapa, Pak? Yang peraturan dan SOP menjadi dikecualikan kan sebenarnya mengacu ke RI sama ya? Sama nggak sih? Satu kali aja, Pak. Iya. Satu kali aja, jangan 2 kali. Satu kali. Iya. Izin Majelis menyampaikan terkait mediasi kemarin, sebenarnya terkait SOP sudah kami sampaikan Pak sesuai dengan surat jawaban kami melalui sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kami sebutkan di dalam surat jawaban kami, dan itu bisa diakses melalui link CDA kami. Bahkan dalam mediasi kemarin pun juga sudah kami sampaikan informasi tambahan karena waktu itu dipertanyakan terkait bagaimana mekanisme verifikasi syarat calon, dan itu kemarin juga sudah kami sampaikan terkait keputusan 07 garing KPTS Provinsi strip 010/2011 tentang pedoman teknis pemeriksaan calon gubernur dan wakil gubernur di tahun 2012, dan itu juga sudah kami sampaikan juga yang majelis. Pak, ini kan peraturannya yang diminta kan terkait dengan legislatif DPRD untuk DKI ya. Iya. Nah, itu dia pendaftaran khusus ijazah dan sebagainya. Ini dia ada yang buat memang dari kewenangannya di KPU DKI Di KPRI, atau di KPRI? di KPRI. Iya, KPRI. KPRI. Ini Kemudian sama nih dengan yang Kota Surakarta juga gitu. Sama ya, Pak? Jadi kalau yang 2005 itu kewenangan ada di KPU Kabupaten Kota. Yang 2005 ada di Kabupaten Ya, Kota. dan itu produknya bukan SOP atau pedoman teknis, tapi peraturan KPU. Jadi ini perlu saya sampaikan juga di sini supaya persoalan SOP ini nggak seperti dipahami itu di KPU RI, di KPU DKI yang 2010 ke atas. Itu untuk yang Surakarta ini, Majelis. Jadi yang tahun 2005 kewenangannya masih di KPU Surakarta. Iya, semua pilkada yang pertama langsung 2005 itu kewenangan ada di KPU dan kota dan provinsi. Lalu mulai ditarik ke KPU RI tahun berapa? 2010. 2010. Iya. Sejak itulah ada PKPU, itu wilayah KPU RI, kemudian keputusan pedoman teknis itu di wilayah KPU provinsi, kabupaten kota. Demikian Majelis. Nah, untuk KPU DKI tadi ini semua sudah ada. sudah kami sampaikan Pak. Kayak untuk SOP itu sudah kami jawab, sudah kami sampaikan juga sesuai peraturannya. Namun sesuai dengan tadi yang disampaikan dari Kota Surakarta terkait 2012 memang ada turunan keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi Bu Majelis, dan itu juga sudah kami sampaikan juga kemarin pada saat mediasi terkait pedoman teknis pelaksanaan pemilihan ya verifikasi administrasi pemilihan calon gubernur di. Tapi mediasinya gagal. Ya saya juga nggak paham Bang. Gimana Ya. nih pemohon? Katanya ada dikasih tapi mediasinya gagal. Terima kasih. Pertama, untuk KPU RI, poin A kami terima, walaupun sebetulnya menolak artinya apa? Bahwa pada saat mediasi itu kami temukan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah, dan menurut saya itu fatal sekali. Tetapi pada saat itu KPU RI masih mencoba memperlihatkan ada juknis yang ada saat itu memang hanya mengatur verifikasi administrasi. Jadi makanya waktu itu kita udahlah lewat. Tetapi makin ke bawah waktu KPU DKI makin parah, tidak bisa memperlihatkan peraturan yang lebih detail. Di sini di jawaban yang KPU DKI
Kami itu hanya disuruh mengacu pada JDIH KPU, peraturan, tapi tidak pernah menyebutkan pasal, ayat. Karena menurut saya yang namanya sesuatu untuk pelaksanaan di lapangan itu harus cukup detail dan standar, sehingga siapapun yang akan melakukan verifikasi itu berpedoman pada aturan itu tidak akan melakukan kekeliruan. Nah, saya sebetulnya miris ya ini. Saya coba buka data anggaran. Pemilu Pilpres tahun 2014 itu memakan dana 24,1 triliun. 2019 meningkat 24,8. 2024 71,3. Ini hanya untuk pesta demokrasi. Tapi kita lihat untuk bencana alam tidak ada dana yang cukup. Dan saya miris. KPU itu sebegitu mewah. Penyelenggaraan demokrasi sebegitu mewah. KPU bisa membuat suatu private jet yang sangat mahal, ibaratnya private jet yang sangat mahal, canggih, tapi SOP yang kami minta, yang itu adalah ibaratnya adalah pintu pesawat itu nggak tersedia. Gimana kita membuat itu aman, secure, bahwa hasilnya benar? Ini kan saringan utama, karena ini menunjukkan kualifikasi orang yang berhak untuk jabatan publik. Ijazah seperti ini yang diberikan kepada kami karena masyarakat menemukan kontroversi ini udah nggak ada artinya, karena bapak-bapak KPU menutup justru informasi yang menyatakan bahwa itu adalah ijazah ini valid, terverifikasi, tapi justru itu yang ditutup. Gimana? Pejabat publik itu pada saat itu melamar untuk menjadi pejabat publik bagi negara ini. Tetapi bapak-bapak KPU tidak melakukan saringan yang benar. Sehingga apa? Mungkin banyak orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi, memenuhi standar moral, lolos. Lalu sekarang bapak-bapak ingin menutup, tapi yang dikasih masker adalah orang-orang yang lolos itu. Biar kami tidak bisa melihat bahwa mereka tuh valid apa tidak. Ini kan ironi sekali. Kami hanya minta SOP loh, SOP verifikasi ijazah, di mana ijazah itu adalah untuk jabatan publik paling penting. Kalau orang yang kita dudukkan di sana tidak memenuhi kualifikasi, apa jadinya negara ini? Mereka lah yang akan membuat kebijakan, keputusan-keputusan penting untuk negara ini. Kalau itu saja dari awal kita tidak melakukannya dengan benar, apa hasilnya? Demokrasi ini nggak ada apa-apanya. Kunci dari demokrasi itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Sekarang pejabat publik yang kita minta dudukan itu tidak punya akuntabilitas. Ya, jadi Bu, tadi dari KPU sudah mengatakan bahwa di dalam SOP mereka ya tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual ya. Tidak ada kan? Ya, nanti silahkan saja Ibu kalau pihak pemohon sudah menerima SOP-nya, itu dianalisis, kemudian nanti dilakukan koreksi dan evaluasi nih terhadap PKPU-nya KPU gitu kan ya. Apa-apa saja yang poinnya, tapi memang kalau diminta memang mereka tidak melakukan gitu loh, ya kan? Tidak dilakukan ya verifikasi faktualnya, iya tidak dilakukan. Jadi kalau Ibu minta SOP-nya, mereka nggak punya Bu, karena tidak ada SOP khusus untuk verifikasi faktual ya. Nggak ada ya, karena memang tidak diwajibkan. Tadi dijawabnya begitu. Ya, silakan nanti diminta semua nih SOP-nya kan tadi dibilang akan diberikan ya. Nah, mengacu kepada SOP dan peraturan yang sudah ada sebelumnya dari tahun 2000 berapa nih yang diminta nih? 2005 ya. Nah, ini nanti dievaluasi lagi nih apa yang bisa menjadi catatan atau masukan perbaikan terhadap KPU gitu loh dalam pelaksanaan pemilu. Gitu ya. Saya boleh membacakan data lagi? Ya, silakan. MK itu sudah kewalahan dengan sengketa baik pilkada, pilpres. Artinya apa? Ini pasti ada sesuatu yang salah di hulunya, bahwa
gelombang sengketa di MK itu adalah adanya yang tidak benar dalam proses sejak dibuatnya kebijakan di dalam KPU. Izin, Ya, silakan. saya mau bertanya kepada termohon, mungkin untuk meng-clearkan suatu pertanyaan. Yang diminta itu peraturan SOP verifikasi keabsahan ya. Yang ada dilakukan adalah verifikasi administratif. Benar, di SOP. Perlu diketahui, ini saya hanya membacakan menurut kamus ya. Jadi mungkin bisa diterjemahkan sama. Bahwa verifikasi administratif itu adalah proses pemeriksaan atau pembuktian kebenaran. Jadi itu bisa diterjemahkan dengan verifikasi keabsahan. Karena namanya kebenaran itu tidak harus dilakukan dengan faktual, tetapi Bapak meyakinkan. Nah, kembali lagi, mungkin kita jangan terpaku hanya kepada esensi kalimat. Ketika Bapak mengatakan itu sudah dilakukan, berarti Bapak yakin bahwa dokumen itu benar, sah. Iya. Berarti Bapak dengan bagaimana Bapak bisa melakukan, misalnya contoh ya, jangan diterjemahkan, oh ini administratif tanggal tidak. Tetapi kalau bicara administratif dalam sesuai dengan kamus saja, itu memastikan itu kebenaran. Kebenaran tidak hanya di dokumen, tapi kebenaran membandingkan dengan yang dokumen aslinya. Jadi kalau tadi termohon berlindung dari, bukan berlindung, mengatakan bahwa SOP-nya itu hanya ada verifikasi administratif, tidak faktual. Sebetulnya SSN verifikasi administratif itu sudah mengandung tahapan yang harus dilakukan, langkah untuk memastikan itu sesuai benar apa tidak dengan yang keasliannya. Itu aja. Majelis, izin majelis. Ya, silakan. Ya, makasih. Pertama soal kehati-hatian. Saya agak hati-hati coba tanya gitu ya ke KPU. Karena kalau kita konsisten sebenarnya yang disebut oleh majelis tadi, verifikasi, coba baca di PKPU nomor 7 tahun 2017 tahapan pemilu, itu ada verifikasi dan pembuktian kebenaran gitu ya. Artinya apa? Ada kehati-hatian. Bagaimana kemudian bisa melakukan hati-hati bahwa ini benar asli ijazahnya atau dia palsu? Kan harus di situ dilihat di situ gitu ya. Jadi ada PKPU yang mengatur di soal jadwal pemilu, ada tahapannya, dan itu menyatakan di sana adalah kebenaran gitu loh. Kebenarannya itu apa? Bagaimana caranya gitu loh. Yang menarik adalah KPU DKI Jakarta waktu kita mediasi itu kan menyebut tidak ada turunan untuk verifikasi, tapi setelah kita jeda lama-lama ternyata ada. Ya enggak apa-apa. Kan kadang kita lupa, kadang kita tidak dokumentasi, sama dengan UGM juga itu loh. Jadi pertanyaan saya, kalau memang tidak ada, tidak ada, tapi jangan-jangan cuma karena tidak pernah dibaca atau dilupa gitu loh. Karena tidak ada satu tindakan pejabat tanpa boleh hukum. Kita di sini bersidang pun itu hukum gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal masih kehati-hatian. Bapak Ibu semua, kita punya data semua. Bahkan jangankan ini gitu ya. Bagaimana kemudian menjamin bahwa ini betul asli tidak? Banyak sekali Bapak Ibu pejabat publik bahkan sudah dilantik itu justru ijazahnya palsu. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu kita hanya menyatakan bahwa itu sudah bukan masa jabatan saya? Kan tidak seperti itu. Tingkat kehati-hatian itu diletakkan pada jabatan seseorang ketika dia dimandatir, ada kewenangan menyatakan bahwa ini sahih dokumen itu atau tidak. Tidak kemudian kita, oh ini opsional, dapat atau tidak? Pertanyaan saya kalau kita membaca dapat, itu adalah norma dalam hukumnya adalah dapat itu ada turunannya Pak. Bagaimana kemudian menyatakan bahwa oh ini saya tidak akan melakukan, nanti ada. Ada hal yang tidak equal dalam verifikasi majelis. Ketika itu pencalonan seseorang, kandidat perseorangan, maka verifikasi dilakukan adalah bahkan turun ke masyarakat menanyakan, benar tak Anda mendukung ini? Benar tak foto ini? Ya kan gitu. Itu kalau individual, perseorangan gitu loh. Tapi ini justru tidak. Itu satu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya hanya bercerita di soal mediasi. Ketika dengan KPU RI, ada yang menarik tuh. Ketika kita bertanya, kami pemohon bertanya, bagaimana melakukan cek terhadap legalisasi ijazah Saudara Jokowi? Ada yang menarik di situ, dan pada saat itu capres lain adalah Pak Prabowo gitu ya. Ada yang menarik. Ketika verifikasi, hanya dinyatakan bahwa itu akan mengecek di surat legalisir ijazah yang diserahkan apakah ada batas waktu legalisir. Ya kan? Misalnya nih, si A ternyata dilegalisir di 5 tahun lalu kemudian dinyatakan daluarsa hanya berlaku di
4 tahun yang lalu, maka pada saat diserahkan tidak berlaku lagi. Hanya di situ kewenangannya. Pertanyaan saya waktu itu adalah, bagaimana kalau ternyata ada lembar dokumen fotokopi ijazah? Saya tidak menyebut asli atau palsu. Ada satu lembar nih, di dalamnya tertulis ijazah, tapi tidak ada tanggal kapan dilegalisir. Jawabannya tidak diverifikasi. Kalau begitu mendingan tidak perlu diverifikasi. Ada inkonsistensi di mana tingkat kehati-hatian KPU untuk mengecek apakah betul ini legalisasi UGM atau tidak. Belum kami berdebat pada posisi soal warna. Ini baru pada sisi sisi waktu. Yang dijawab KPU adalah kalau ada batasan waktu daluarsa maka kemudian itu bisa. Dia akan melakukan cek. Jadi ketika di jasa itu tertulis ada masa waktu, maka dia akan memverifikasi. Pertanyaan waktu itu adalah kalau ternyata di dokumen lembaran itu tidak ada sama sekali waktu, tidak dicek. Itu yang mulia. Ya. Verifikasi. Satu kali tadi Pak, satu kali aja, satu kali tadi. Ya, dah. Ya, untuk menegaskan saja ya, persoalan verifikasi administrasi dan faktual ini, yang paling fatal kenapa mediasi tidak bisa tercapai kesepakatan, karena bahkan untuk verifikasi administrasi pun meragukan dalam hal ketika salinan ijazah yang diberikan ke kami itu ditutup. Yang salah paling fatal adalah kita tidak tahu apakah salinan ijazah yang dilegalisasi itu benar dilegalisir nggak, karena kan ditutup, tidak ada tanggalnya dan kita tidak pernah tahu. Dan memang kemudian pihak KPU bilang kami tidak melakukan legalisasi faktual. Yang kami khawatirkan bahkan legalisasi administratif pun barangkali tidak valid gitu. Terima kasih. Pak, saya ke KPU. Gimana sih Cak? KPU DKI deh nggak apa-apa. Kan sama aja nih sebenarnya. Gimana Pak proses melakukan verifikasi administrasi itu seperti apa Pak yang dilakukan? Izin majelis, pada saat itu mungkin kami bukan pelaku ya, tetapi kami menyampaikan bahwa terkait pada saat pelasar itu ada pedoman yang memang mengatur terkait pedoman teknis tata cara pendaftaran yang tadi kami sampaikan, keputusan 07. Jadi kalau mohon izin kami perlihatkan. Itu belum di KPU? Belum, Pak. Belum. Ada nggak yang di KPU dulu udah yang sebagai pelaku ya? KPU Kota Surakarta barangkali? 2005 saya udah KPU. Udah ya Pak ya? Nah Pak, proses verifikasi administrasi itu dilakukannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak? Iya. Jadi dan itu kebijakan itu masih berlaku sampai hari ini. Oke. Jadi verifikasi administrasi itu begitu kita mendapatkan dokumen ijazah kita cek. Dan perlu kami sampaikan yang dicek itu bukan hanya kita. Jadi oleh para pihak yang dalam teknisnya itu adalah ada Pokja. Jadi ada banyak lembaga yang juga kita libatkan. Misalnya dari satuan pendidikan setempat. Nah, dalam kaitannya dengan itu, begitu dokumen diberikan, kemudian ijazah dilegalisir, kemudian kita lihat benar legalisir oleh yang berwenang dalam hal ini satuan pendidikan yang mengeluarkan itu kemudian kita mencukupkan hasil itu sudah cukup. Nah, kebijakan kita itu dilakukan klarifikasi. Ini saya memakai istilah klarifikasi karena memang tidak ada istilah faktual kalau soal berkaitan dengan soal ini. Jadi ketika ada keganjilan, ketika ada keraguan, baru kita lakukan klarifikasi kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Gitu. Nah, ijazah yang dilegalisir itu kan harus ijazah yang sudah dilegalisir yang diserahkan ya? Iya. Itu legalisirnya harus cap basah? Iya, cap basah. Cap basah, berarti di semua KPU ini punya dokumennya ya? Iya, punya dan ya? itu 2005 hingga sekarang mekanisme itu masih seperti itu. Baik. Izin mau nambah yang mulia? Ya. Terima kasih. Tadi saya mau tanya soal verifikasi faktual dan verifikasi administratif. Ya, khusus untuk mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin ini lebih stretchingnya kepada KPU DKI dan KPU RI. Ya, kalau kita melakukan verifikasi itu kan jelas harus mengacu kepada pertama, yaitu ketetapan yang disepakati, dan ketetapan itu berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Ini faktual. Nah, Presiden Joko Widodo, mantan presiden, itu dipersoalkan oleh dua orang sejak awal ya.
yaitu Bambang dan Gus Nur, yang kemudian mereka dipenjara. Ya, apakah KPU tidak mengacu ke sana bahwa ada yang mempersoalkan? Tidakkah didiskusikan untuk melakukan verifikasi faktual? Mungkin verifikasi administratif ini kita salah. Ada yang mempersoalkan. Ataukah KPU hanya mengatakan itu hanya orang gila, dua orang itu? Tidak melihat substansi gugatan mereka. Ya. Itu yang pertama, ya, Yang Mulia. Apakah KPU tidak memperhatikan gugatan dua orang terhadap dugaan ijazah Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo? Ada dua orang yang mempersoalkan sejak awal, ya, ketika dia maju sebagai pejabat publik. Dan yang kedua, tentu ada pejabat publik di luar mantan Presiden Joko Widodo yang marak sekali menggunakan ijazah palsu dan udah divonis oleh hakim dan ingkrah masuk penjara. Pak, dua orang itu melaporkan secara resmi ke KPU? Tidak, maksudnya kan mereka akan mendengar macam berita kan bahwa ada orang yang mempersoalkan. Dari situlah mereka tidak hanya mengacu kepada verifikasi administratif kan. Apakah itu sudah dipertimbangkan? Satu, ada orang yang mempersoalkan. Yang kedua adalah ada banyak pejabat daerah yang sudah ingkrah putusannya karena menggunakan ijazah palsu. Itu aja, terima kasih. Silakan KPU coba menjelaskan bagaimana prosedurnya nih kalau dia berupa ini tadi, makanya saya pertegas tadi bukan laporan resmi ya, yang dua orang itu tidak melaporkan resmi ya, dugaannya. Oh, gugat di pengadilan, gimana tuh coba? Apakah tidak ditindaklanjuti gitu loh? KPU RI aja. Ini KPU RI apa DKI ini yang mau diminta? DKI sama RI, silahkan. Kalau KPU Solo izin majelis, kalau untuk proses terkait kita bagaimana menanggapi tanggapan masyarakat, tentu saja itu juga disampaikan melalui forum resmi, Pak. Jadi kami tentu saja ketika ada forum resmi tanggapan masyarakat, maka otomatis kita juga punya kewajiban untuk melakukan respon terhadap tanggapan yang disampaikan ke kami. Namun sependek pengetahuan kami, Yang Mulia, pada saat pencalonan 2012 tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk kami, sehingga klarifikasi tadi yang disampaikan oleh KPU Kota Surakarta juga tidak kami lakukan lebih lanjut, Pak. Itu tahun berapa, Pak? 2014 ya. Mohon maaf. Apa ukurannya saudara mengatakan bahwa tidak ada tanggapan masyarakat? Apakah saudara sudah menyampaikan itu secara terbuka di media massa atau info saluran lainnya? Ya, karena kita perhatikan KPU tidak pernah mempertanyakan itu. Dua orang itu masuk penjara bodoh-bodoh yang kemudian juga tetap bernyanyi bahwa mereka masih menduga ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu palsu. Apakah sudah diiklan di media massa, di Kompas atau di media daerah? Mekanisme itu mohon yang mau izin yang majelis, mekanisme tanggapan masyarakat tentu saja itu juga ada di laman sosial media kami untuk menyampaikan, ada kanal-kanal menyampaikan tanggapan masyarakat. Jadi biasanya kami ada jangka waktu, Yang Mulia, ketika mengumumkan bahwa ada calon-calon atau pasangan calon yang akan kami umumkan, dan jangka waktu tertentu biasanya 7 hari setelah kami umumkan tidak ada tanggapan masyarakat, maka itu akan ditetapkan menjadi pasangan calon. Yang Mulia, sependek pengetahuan kami seperti itu. KPU RI silakan kalau mau menjelaskan, menambahkan. Sama ya? Sama. Sedikit majelis. Silakan. Bisa. Iya. Saya lagi-lagi ke soal kehati-hatian gitu ya. Tadi majelis bertanya apakah Bambang Tri dan siapa? Gus Nur itu melaporkan ke KPU. Beliau dalam penjara pada saat itu ketika Pilpres 2019 gitu ya. Tapi bukan di situ maksudnya. Saya ketika alasannya kehati-hatian lalu kemudian tidak membuka dokumen pada saat kami meminta, tapi kok tidak melakukan prinsip kehati-hatian berlaku pada saat melakukan verifikasi dokumen itu. Itu yang pertanyaan saya. Konsistensi itu kehati-hatian berlaku pada siapa? Melindungi satu orang kah atau untuk melindungi kepentingan publik itu? Silakan.
Satu kali. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, jadi dalam konteks kehati-hatian ini pada dasarnya ya oke, meskipun basic itu juga sebetulnya bahasa yang umum ya, bukan bahasa kongres gitu ya. Pada dasarnya memang di Undang-Undang KIP mengatur pasal 17 huruf H itu adalah ijazah itu dokumen dikecualikan. Cuman kan karena ada pasal 18 ayat 2 yang kemudian melakukan pengecualian atas pengecualian, maka kemudian itu diwajibkan kepada badan publik untuk kemudian membuka dalam posisi jabatan-jabatan publik. Jadi konteksnya di situ. Konteksnya adalah Undang-Undang KIP. Kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang KIP. Terima kasih. Mohon izin tanggapi ini yang mulia. Pasal 17 huruf H ya, di situ sudah di poin 5 ya, satuan pendidikan formal. Kita masuk kepada pasal 18 ayat 2 poin B ya, pejabat publik. Bagaimana orang bisa tahu bahwa itu benar-benar ijazah kalau tanda tangan rektor Anda tutup? Terkecuali misalnya tadi, terkecuali tadi misalnya NIK-nya tadi ya, NIK tanggal lahir, dan itu memang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tanda tangan rektor Anda tutup. Bagaimana bisa tahu? Kami tahu bahwa itu memang tanda tangan dari rektor UGM. Jangan-jangan hanya pakai nama UGM, tapi bukan UGM karena tanda tangan rektor Anda tutup dan yang melegalisasi. Di mana penjelasannya di sana? Dan apa akibatnya kepada orang yang punya ijazah itu kalau tanda tangan rektornya dibuka? Apakah itu masuk kepada apa akses dia ke bank atau mana? Tanda tangan rektor saya lulusan UGM, ya. Tanda tangan rektor saya bisa saya buka di mana saja, kecuali mungkin tanggal lahir saja saya sama NIK saya. Kenapa itu harus ditutup? Akan menguatkan dugaan bahwa memang KPU ini di bawah pesanan. Bukan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sekarang sudah dinyatakan bahwa itu sudah dibuka ya, sudah dibuka semuanya kan. Ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga karena itu sebenarnya ada mengecualikan berdasarkan PDP begitu loh, ya. Jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik begitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya yang tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada pemohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya. Maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang diminta, informasi yang diminta. Ya. Informasinya banyak apa enggak? Bisa dihadirkan ke persidangan? Atau kita lakukan pemeriksaan setempat? Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di situ. Ya. Gimana? Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan. Ya. Jadi di mediasi kemarin khusus berkaitan dengan berkas pencalonan itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi. Ya, Pak, menuju konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana nih? Ya, karena kan dia harusnya dari RI-nya, RI bilang terbuka, KPU Kota Jakarta, DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta, ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI, kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu.
Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor 1 di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP, Bu. Ya. Jadi karena di kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan yang dimaksud gitu. Karena pemohon ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu. Tetapi kami sudah sampaikan bahwa di kami tidak membuat SOP itu. Jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya. Iya. Itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta. Peraturannya kita yang ada adalah peraturan KPU Kota Surakarta. Iya. Ya, itu ada nih terkait item-item 1 2 3 yang dimohonkan ini ada. Yang mengacu ke sini. Sudah dipenuhi. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI. Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3, peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Iya. Berarti tidak dalam penguasaan Kita. KPU ya. Kota Solo. Nah, yang nomor 1 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, Sudah tapi diberikan. kemudian pihak pemohon tidak puas ya? Karena yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi. Nah, yang tadi saya ibaratkan adalah membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat dengan biaya besar, tapi tidak diberi pintu. Apa yang terjadi ketika terbang? Akan menjadi musibah. Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar. Mengapa sih kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual? Kenapa cuma ijazah yang calonnya nggak banyak? Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual? Karena kenyataannya di daerah lain itu mereka bersurat, ada UGM kemarin menyatakan menerima permohonan verifikasi. ya, Berapa jadi, sih biayanya? Kenapa sih itu tidak dilakukan? Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi. Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka. Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi. Ada apa? ya jadi gini, pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya. Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta, ya kan? Nah, memang keterbukaan informasi itu fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana yang diharapkan gitu ya kan kelengkapannya. Maka disitulah publik masuk untuk kemudian memberikan catatan evaluasi untuk perbaikan kedepannya gitu ya. Tapi kalau dipaksakan harus ada SOP, memang mereka nggak punya. Nah, ini sudah fakta persidangan dari pihak KPU Kota Surakarta memang nggak punya SOP-nya. Memang ada cuma peraturan KPU Kota Surakarta pada saat itu, begitu ya. Jadi nanti ini juga dihadirkan ya. Kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya. Nah, kemudian berkas pendaftaran. Ini karena saya harus tanya lagi nih, berkas pendaftaran waktu itu kan dikatakan dimusnahkan nih, ya kan? Pun di surat KPU Kota Surakarta juga kan dinyatakan begitu. Ini mau dianulir atau enggak nih? Silakan dijelaskan. Iya, itu seperti ada yang miss soal kalimat dimusnahkan itu, Bu.
Dan Ya. itu juga udah kita sampaikan pada saat mediasi kemarin dan sudah dipahami oleh Pak, pemohon. yang kami tidak majelis di dalam persidangan kami tidak menggunakan apa yang disampaikan di mediasi. Karena itu pun sifatnya rahasia untuk kami majelis. Jadi silahkan sampaikan sebagai fakta persidangan karena di dalam persidangan ini sebelumnya KPU Kota Surakarta mengatakan dimusnahkan. Ya kan? Hati-hati loh, apa yang disampaikan itu fakta persidangan. Jadi kalau ingin dikoreksi silahkan dikoreksi terkait poin B berkas pendaftaran. Ini apakah ya KPU Kota Surakarta memiliki secara lengkap informasinya? Iya. Pertanyaan yang waktu itu mohon untuk klarifikasi itu informasi yang nomor 3 ya. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah Ya, saat proses pendaftaran. Jawaban kami pada saat itu adalah sesuai jadwal retensi arsip. Jadi secara normatif atau secara administratif. Bu, coba Ibu lihat surat Ibu. Saya sudah baca. Di situ ada ditulis dimusnahkan loh. Kita memahaminya sebagai buku agenda terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah. Dokumen tersebut sesuai peraturan Komisi nomor 17 Iya. tentang jadwal retensi arsip bahwa memiliki masa waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun aktif, selanjutnya musnah. Jadi Ibu PPID bukan sih? Ya. PPID ya? Bu, cara menjawab surat nggak boleh begitu, Bu. Kalau suratnya masih ada dalam penguasaan, Ibu harus jawab bahwa jadi menolak permohonan informasi itu hanya ada 6. Yang pertama, Ibu harus menjawab berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian, Ibu harus sebutkan pasal berapa itu dikecualikan. Sehingga itu jelas bahwa itu dikecualikan. Ya, yang kedua, berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 misalnya dan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, masih dalam audit, proses audit, maka dia masih menjadi informasi yang dikecualikan. Yang keempat, masih dalam proses persidangan. Misalnya KPU Kota Surakarta informasinya lagi disidangkan, disengketakan. Maka dia masih menjadi informasi yang rahasia. Yang kelima, tidak dalam penguasaan. Yang keenam, masa retensinya sudah habis berdasarkan apa? Mana berita acaranya? Ada nggak berita acara itu sudah dimusnahkan atau tidak? Itu hanya boleh menolak dengan cara itu. Jadi Ibu nggak bisa bilang berdasarkan PKPU sudah dimusnahkan, tapi ternyata dokumennya masih ada. Nggak boleh, Bu. Jadi kalau memang masih ada, masih dalam penguasaan, cara menjawab surat itu harus hati-hati, gitu ya. Maka sekarang saya pertanyakan nih, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU ini masih ada atau enggak saat ini? Masih ada. Masih ada ya? Berarti nanti pada saat pemeriksaan bisa dihadirkan ya? Jadi 1, 2, 3, 4 nih semua masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Nanti dibawa ya pada saat kami melakukan pemeriksaan setempat, dibawa semua ya? Izin yang mulia. Ya. Tadi jadi membedakan antara dokumen dan informasi itu tetap sama ya menjawabnya. Iya, tetap sama. Jadi kan nanti di dalam dokumen itu kalau ada informasi-informasi yang ternyata tidak bisa diberikan dokumennya, maka Ibu bisa memberikan dalam bentuk ringkasan, misalnya begitu. Jadi bisa dijawab gitu. dengan kalimatnya itu. Iya, bisa saja gitu ya. Yang penting tadi 6 hal itu untuk menolak. Jadi kalau Ibu bilang berdasarkan undang-undang PDP, Ibu harus sebutkan pasal berapa di undang-undang PDP itu dikecualikan. Jadi jangan suruh masyarakat atau pemohon minta informasi suruh baca sendiri, cari aja deh sendiri di undang-undang PDP gitu. Kasihan masyarakatnya ya. Gitu ya. Dari pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Izin yang mulia. Kami hanya mengingatkan kembali karena dari sidang-sidang sebelumnya juga khususnya ke KPU. Tadi rekan-rekan saya sudah mengingatkan kata kehati-hatian. Sesudah kami teliti di Undang-Undang KIP itu nggak ada istilah kehati-hatian. Mari kita sama-sama buka. Ya, kalaupun ada itu ditafsirkan ke arah situ. Nanti aja, Bang, dijawabnya. Jadi kita jangan membaluti urusan ini dengan kehati-hatian. Ada arahnya kalau uji konsekuensi, arahnya mungkin ke situ. Tetapi secara eksplisit tidak ada istilah kehati-hatian dalam Undang KIP. Kenapa? Karena ini keterbukaan untuk publik. Tadi kami hanya mengikuti penjelasan dari Ibu Majelis. Kalau sudah publik tidak ada kehati-hatian sebenarnya. Kedua, yang kami komentari adalah kami dari tim kuasa hukum dari pemohon ini. Dalam uji konsekuensi itu seharusnya siapa yang dilibatkan dan hasilnya untuk siapa, kan gitu.
Kalau untuk hanya pemohon ini percuma. Kami sudah tahu kok. Kami hanya minta legitimasi saja kok dalam urusan ini. Untuk itu saya pikir negara ya diwakili KPU saat ini kami mohon untuk jangan berlapis lagi di kata kehati-hatian itu. Terserah. Kalau menurut saya di Undang-Undang KIP tidak ada istilah kehati-hatian. Terima kasih yang mulia. Ada lagi dari pemohon, silakan. Ya, tambahan sedikit saja untuk khusus proses mediasi dengan KPU Solo itu yang paling unik, menarik adalah sampai saat ini ketika kami minta kan KPU Solo tidak pernah memberikan salinan ijazah. Ya. Nah, kemudian kami jelaskan bahwa kami sudah mendapatkan salinan ijazah sekalipun disensor dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Dan mereka sudah KPU Solo mestinya aware itu karena luas dipublikasikan. Nah, ketika kami tanyakan kenapa tetap tidak ingin memberikan salinan ijazah KPU Solo, alasannya sedang uji konsekuensi. Terus saya menggunakan analogi, aneh ini jawaban KPU Solo. Kalau saya analogikan kepolisian, KPU Pusat itu Mabes Polri, KPU Jakarta itu Polda Metro Jaya, sementara di Solo itu cuma Polsek. Kenapa Polsek Polres ini tidak mengikuti jurisprudensi yang sudah dibuat oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, tapi berasumsi atau berdalih sedang dilakukan uji konsekuensi terhadap ijazah yang jelas-jelas di sidang pertama ditegaskan catatannya bahwa menyangkut ijazah itu terbuka. Ya, ada lagi Pak? Silakan. Terima kasih majelis. Melihat penjelasan dari bapak-bapak dari KPU, kita melihat selama ini dalam menjawab pertanyaan masyarakat soal keterbukaan informasi publik terjadi kesewenang-wenangan. Pertama, ketika permohonan dari masyarakat ditolak dengan alasan bahwa ini informasi yang dikecualikan, mereka tidak melakukan uji konsekuensi. Padahal menurut ketentuan, uji konsekuensi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa dokumen ini sebagai informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya melihat perkembangan sejarah mengenai ijazah palsu di kalangan pejabat publik, tahun 2006 terjadi diskusi publik di salah satu hotel yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian melibatkan Mabes Polri, dari DPR, dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat Profesor Rias Rasid sebagai salah satu narasumber. Itu terungkap 60% pejabat publik memiliki ijazah palsu. Dan memang waktu itu karena baru memasuki reformasi, ada yang sekedar punya ijazah supaya bisa jadi caleg. Jadi rupanya sisa-sisa mengenai ijazah palsu ini sampai sekarang masih berkelanjutan. Kami melihat KPU punya sumbangsi paling besar karena faktor verifikasi itu menjadi titik lemah di situ. Verifikasi faktual sama sekali tidak dilakukan, dan kalaupun dilakukan pun mafia ijazah palsu ini sudah pegang universitas abal-abal, sudah pegang oknum-oknum pejabat di KPU untuk menyatakan bahwa ini sah. Sehingga kami berharap persidangan ini harus menjadi momentum untuk KIP bersama kita semua memperbaiki sistem. Kita bayangkan debat mengenai ijazah palsu Jokowi 10 tahun tidak berkesudahan, ditambah lagi KPU ini bersikap tertutup. Padahal ketertutupan sikap KPU harus didasarkan kepada kepentingan lebih besar yang harus dilindungi apabila informasi ini mau dibuka atau mau ditutup-tutupi. Sekarang kami ingin tanya KPU, sikap KPU tertutup ini kepentingan lebih besar apa yang mau ditarget? Apakah melindungi Jokowi atau melindungi keingintahuan publik tentang kebenaran ijazah ini? Saya minta dijawab. Terima kasih. Ya. KPU mau menjawab? Oke, sekali aja. Yang mulia, mungkin sekalian jawab supaya KPU Solo juga menjawab. Ya, terakhir ya. KPU Solo ini tertutup, tidak mau terbuka ya. Ini saya mau tanya saja. Karena ada informasi di masyarakat, dugaan bahwa ketika di Solo, jadi wali kota Solo, mantan Presiden Joko Widodo itu waktu itu jadi wali kota Solo, gelarnya beda dengan ketika menjabat sebagai presiden. Apakah ini yang ditutup?
Nah ini dugaan seperti ini kan terus ada. Kalau KPU Solo masih juga tertutup. Beda gelarnya ketika dia maju gubernur dan presiden dan ketika wali kota. Pencalonannya waktu itu beda gelarnya. Nah ini nanti mohon dijawab sekalian. Misalnya Dr. Andus dan insinyur. Itu aja. Makasih. Silakan mulai dari KPU. Tadi KPU RI mau dijawab, silakan Pak. Tes. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon. Jadi berulang-ulang kali kita sudah sampaikan bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa dengan memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 yang pada dasarnya ijazah itu adalah dikecualikan, dan kemudian pasal 18 ayat 2 yang memerintahkan pengecualian atas pengecualian tersebut, maka dokumen tersebut dibuka, namun hanya dapat diperlihatkan kepada pemohon informasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini sebentar. Nanti kami akan mengecek ya. Jadi waktu pemeriksaan sempat kami akan mengecek semua dokumen yang ada dikuasai oleh KPU RI, KPU DKI. Hanya itu, tidak ada namanya. Kita hati-hati nih memberikan, nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang KIP. Ya. Kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan terkait uji konsekuensi itu dapat dilakukan dalam 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum ada permohonan. Yang kedua adalah ketika ada permohonan silakan dilakukan uji konsekuensi, dan yang ketiga adalah atas perintah majelis. Pertanyaan saya kepada KPU RI, apakah kemudian KPU Kota Surakarta berwenang untuk melakukan uji konsekuensi atau uji konsekuensi dilakukan oleh KPU RI? Kalau di dalam PKPU sebelumnya 22 tahun 2023 itu semua dilakukan oleh KPU RI. Iya, tapi dengan perubahan yang baru sedang harmonisasi dan hasilnya belum ditetapkan, itu nanti akan dilakukan oleh KPU RI dan KPU provinsi. Berarti sekarang belum ya? Belum berlaku kan? Belum. Nah, itu gimana tuh? KPU Kota Surakarta kok melakukan uji konsekuensi? Mengusulkan. Berarti belum. Jadi bukan gini loh. Sudah diusulkan? Sudah masuk ke KPU RI? sudah. Terus kemudian tahapannya bagaimana? Karena sampai saat ini sedang ada persidangan-persidangan, akhirnya belum kami lakukan uji konsekuensi terhadap hal tersebut. Jadi gini, artinya sekarang seluruh KPU se-Indonesia masih mengacu kepada hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU RI. Betul. Betul kan? Betul. Pertanyaan saya sama KPU Solo, silakan Anda nanti KPU Kota Surakarta, silakan Anda coba pertimbangkan. Ketika sekarang masih mengacu ke KPU RI menyatakan informasi yang dimohonkan di poin B terbuka, KPU DKI Jakarta menyatakan terbuka. Apa yang menjadi pertimbangan KPU Kota Surakarta menyatakan ini dikecualikan? Saya rasa KPU RI sebenarnya tidak perlu melakukan uji konsekuensi, orang dia nyatakan terbuka. Kok ini kalau dilakukan uji konsekuensi blunder lagi. Gitu loh, karena kan pusatnya di RI sudah menyatakan terbuka. Gimana tuh? Apa sih dasarnya dikecualikan atau apa sih? Jadi kalau di Solo Ibu, satu, memang kita harus menyatakan bahwa ada prinsip kehati-hatian yang kita harus pertimbangkan. Satu, karena kita KPU di daerah. Ya, yang kedua, seluruh informasi yang disampaikan itu mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi. Nah kami, karena kewenangannya itu harus mengusulkan, ya itu yang kami coba. Pak saya bingung apa bedanya KPU daerah dengan KPU RI, apa bedanya KPU Kota Surakarta dengan KPU DKI Jakarta, itu bedanya apa Pak? Saya malah ingin menegaskan. Anggarannya dari mana Pak? Ya, anggaran dari KPU RI, tapi kalau pilkada dari daerah. Iya, daerah APBN kan? APBD. APBD kan? Iya. Undang-undang Keterbukaan Informasi kan masuknya ke APBN, APBD Sumbangan Masyarakat dan Bantuan Luar Negeri adalah badan publik Pak. Bapak bagian badan publik bukan? Iya betul. Apa yang membedakan badan publik KPU Kota Surakarta dengan badan publik KPU DKI Jakarta? Kalau berkaitan ini malah saya ingin sampaikan bahwa KPU Kota Surakarta itu badan publik daerah. Iya, terus? Yang harusnya kewenangannya itu ditangani oleh KIP provinsi. Pak, Bapak bilang ditangani oleh KIP provinsi, sementara uji konsekuensinya mengacu ke RI. Iya, itu struktural bukan Bapak? Struktur di kami. Struktural kan? Iya. Ya, struktural kan? Berarti secara sistem Bapak tuh ada di bawah KPU RI kan? Secara hierarki, tetapi ketentuan kita mengatakan bahwa KPU Kota
Solo atau kota KPU daerah itu berkedudukan di kabupaten Betul. atau di kota. Betul. Gitu. Terus maksud Bapak Komisi Informasi Pusat tidak punya kewenangan gitu? Ya, ingin menegaskan aja bahwa sesuai dengan Pergi 1 bahwa di situ disebutkan bahwa badan daerah ya itu ditangani oleh KPU provinsi. Pak, kalau Bapak Badan Publik Provinsi, maka Bapak punya kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sekarang uji konsekuensi Bapak yang lakukan masih RI, berarti Bapak masih di bawah kewenangan RI, orang belum putus kok Pak untuk aturannya Pak, gimana? Belum kan? Pak, nanti kalau ketika, saya tanya KPU RI, ketika sudah putus itu, apa tadi yang disampaikan tadi? Terkait struktur, ya kan? Ya. Kemudian daerah diberi kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sampai di provinsi. Sampai di provinsi saja. Jadi ya. KPU RI dan KPU provinsi saja yang melakukan uji konsekuensi. Nah, kalau sekarang dalam struktur yang saat ini itu belum putus kan Pak? Belum. Fungsinya KPU di daerah apa Pak? Mengusulkan daftar informasi publik yang berpotensi akan dikecualikan. Semuanya masih di RI kan? Betul. Masih di RI Pak, masih kewenangan RI. Ya. Jadi kalau kami dari awal tahu KPU Kota Surakarta bukan kewenangan kami tidak akan sampai ke proses adjudikasi. Ya, jadi karena Sekali memang lagi masih itu pemahaman kita di Pergi yang pertama itu, Bu. Yang kedua bahwa ini adalah menyangkut dokumen pilkada. Jadi sepanjang yang kita lihat ya, kalau KPU itu berkaitan dengan pilpres, tetapi di kami DKI itu pilkada. Jadi kalau kami tidak mau tahu itu terkait apa, sepanjang informasi itu dihasilkan dari anggaran negara, maka dia menjadi informasi publik, hak badan publik. Tinggal ke dalam kewenangan badan publik yang boleh diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Gitu. Tinggal nanti badan publik melihat dikecualikan atau tidak. Nah, kan yang jadi persoalan ini yang saya tanyakan, apa sih bedanya berkas pendaftaran di KPU RI yang skupnya nasional dengan di KPU DKI Jakarta yang skupnya di DKI Jakarta juga besar dengan di KPU Kota Surakarta. Kan kalau di atasnya bilang terbuka, di bawahnya sampai ke bawah harusnya juga terbuka. Satu institusi loh. Gitu loh. Ini kalau KPU RI bilang terbuka, KPU DKI Jakarta bilang dikecualikan, tabrakan informasi nih. Lalu kok aturan bisa tabrakan sama-sama Komisi Pemilihan Umum gitu loh. Ya nggak boleh. Itu sebabnya kenapa seperti saya kasih contoh aja Komisi Informasi. Kenapa yang membuat peraturan juklak-juknis DKI pusat supaya itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita ini A di sana daerah bisa bikin B seenaknya gitu loh. Itu sebabnya ada KPU RI gitu loh. Ya, jadi silakan nanti KPU RI coba dipertimbangkan tuh karena sudah masuk ke RI kan. Ya. Ini kalau KPU RI kemudian mengecualikan saya tanda tanya juga nih. Gimana KPU RI mengecualikan Majelis informasinya? Boleh tanya. Jadi ada dua catatan ya. Kayaknya memang KPU Solo itu melakukan insubordinasi terhadap KPU Pusat dan Jakarta harus jatuh. Yang kedua, kami memohon apakah kami bisa sebagai pemohon dilibatkan dalam proses pemeriksaan dokumen di KPU Pusat nanti? Ya, kalau pemilihan tempat kita memang aturannya tidak bisa. Ya, memang hanya majelis karena kami akan melihat sampai detail sekali terkait informasi tersebut. Ya, jadi memang tidak melibatkan pihak pemohon, ya. Iya, betul. Cuman kan belum putus ya, belum sampai keputusan sejauh mana itu bisa diakses ya. Gitu. Nanti tunggu sampai putusan. Tapi kami melihat, kami ingin mendalami yang dinyatakan terbuka tuh yang bagian mana gitu. Kemudian sejauh mana itu bisa diberikan ya untuk diakses pemohon. Jadi kalau bisa diberikannya A sampai Z, jangan sampai setelah putusan lalu yang dikasih hanya A sampai H gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Cukup ya? Satu lagi, ya. Saya tekankan tadi soal itu ya. Saya masih dari KPU Solo ya. Kalau bahasa teman saya dari pemohon tadi, prinsipal kami mengatakan dia melakukan pembangkangan. Kalau bahasa saya pembangkangan ya. Kesini Pak, ngomongnya justru dugaan di masyarakat kursinya ya. dimiringkan. Ya. Informasi ini semakin kuat bahwa
ketika di Solo gelarnya Dr. Andus, ketika jadi Gubernur DKI dan Presiden gelarnya insinyur. Ya, dan informasi yang kami dapat memang beliau ini adalah lulus dari sebuah perguruan tinggi di Solo. Tapi kemudian itu dipalsukan dan memakai nama UGM. Diduga, ini kami bahasanya di sini diduga. Inilah pentingnya keterbukaan. Nah, saya justru dugaan ini semakin kuat. Mungkin di sini kita pakai praduga bersalah ya, presumption of guilty. Karena ketika Anda terbuka, kami pun terus kami menduga gitu. Mungkin ini penting dia harus terbuka. Apakah benar memang waktu di Solo gelarnya Dr. Andus, ketika DKI dan RI jadi insinyur? Itu aja, makasih. Ya, oke. Sudah? Sekali lagi? Cukup ya? Satu kali ya? Pakai mic-nya dinyalakan. Terima kasih majelis. Pada saat mediasi ada satu hal yang mengganjal saya. Pada poin B dari laptopnya KPU Solo memperlihatkan bahwa itu yang saya minta itu adalah calon gubernur DKI Jakarta. Saya cek lagi di dalam surat menyurat saya, ternyata saya tidak salah. Itu adalah calon wali kota Surakarta. Apa yang mengganjal saya pada saat itu seolah-olah KPU Surakarta ingin mediator membatalkan permintaan poin B kami ini. Artinya apa? Kok bisa ya? Ini apa dokumen saya dimanipulasi untuk ini? Jadi sebegitukah KPU Solo ingin menutupi? Lalu yang kedua adalah soal ijazah ini, buat saya sih udah final kontroversinya. Apalagi kami berterima kasih diberi oleh KPU Pusat dan Jakarta foto dengan yang berkacamata. Setahu saya ini nih masyarakat juga tidak pernah ada foto berkacamata pada dokumen resmi, KTP, ijazah, paspor. Dan saya baca itu ada terkait dengan pengenalan. Itu foto itu akan mungkin kacamata menimbulkan silau, akan mengganggu pengenalan bioritmik. Jadi apakah ini nanti ya di KPU Solo, Surakarta kami akan mendapatkan ijazah yang seperti apa? Dan untuk foto ini karena menurut saya adalah salah satu sumber dari kontroversi, maka kami meminta itu ada di dokumen yang diserahkan oleh KPU DKI. Berkas verifikasinya tuh banyak dokumen. Salah satunya adalah ada ijazah mulai dari SD sampai SMA. Nah, untuk mencocokkan nanti dengan foto yang ada di sini, kami minta itu juga disertakan karena itu bagian dari berkas dokumen yang diserah terimakan. Begitu juga dengan CV. Begitu yang mulia. Terima kasih. Ya, ada lagi? Terakhir ya. Hanya mohon dicatat saja bahwa tadi sudah dikatakan oleh pihak Pak, mic-nya tolong didekatkan. Dan juga majelis bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon itu sudah dinyatakan sebagai dokumen yang terbuka. Iya. Yang kedua, terdapat fakta juga bahwa penolakan terhadap permohonan dari para pemohon ini tidak dilakukan terlebih dahulu uji konsekuensi. Dan itu bagi kami itu sebuah pelanggaran. Itu saya mohon juga dicatat oleh Pak Jitera sebagai fakta persidangan. Terima kasih. Dari pihak termohon saya persilakan, ada yang ingin dari KPU Kota Surakarta. Dari Solo dulu Bu. Ya, silakan Pak. Ini saya kira penting karena di forum ini juga kemudian disampaikan hal-hal yang sesungguhnya nggak real, faktual di yang terjadi di KPU Kota Solo ya. Yang pertama soal DRS, berdasarkan dokumen yang ada di KPU Kota Solo semua pakai gelar IF, tidak ada DRS. Ini yang ingin saya sampaikan supaya nggak jadi framing di forum ini. Yang kedua gitu ya, untuk Bu Leoni yang tadi sampaikan, berdasarkan permohonan tanggal 31 itu semua poin 3 yang disampaikan DKI ini tertulis DKI. Jadi nggak ada yang kemudian Sebentar. Iya, ini juga nih dari email juga. Jadi kami nggak ingin ini di framing Bu. Itu resminya ya? Iya, ini resminya yang kemudian di forum mediasi ini juga muncul. Itu.
Jadi Coba tidak bisa ada yang dikasih ke majelis nggak? Saya mau lihat sama nggak dengan yang dipegang majelis. Sama nih. Coba saya lihat. Oh, ya. Oh, enggak sih, tapi kalau isinya sih sama sih. Yang dimaksud yang poin A nomor 3 ya Pak ya? Iya, kalau di itu ya sama. Ya katanya di B-nya katanya. Emang berubah ya? Tiga ya, oke. Tapi yang B-nya tertulis di sininya waktu itu calon Itu tertulis di mananya tuh? Oh, berarti kekeliruannya di ya waktu itu dari kata minta itu dibatalkan. Pada saat mediasi nggak ada, tapi yang mediasi itu tertulis yang ini kali ya. Kita dengarkan satu-satu. Pada saat mediasi ini sudah dibatalkan, setuju ya? Kemudian ada tersebut di situ, itu tersebutnya di mana? Mediasi. Oh, di laptop layar. Di sini disebutnya kota DKI Jakarta. Poin B ini. Oh, berarti kesalahannya ada di redaksinya dari KI. Ini ya. Dari Surakarta menggunakan kesalahan untuk membatalkan Salahnya di KI. Salahnya di KI-nya. Iya, ini harus diluruskan. Ya. Oke. Jadi ini juga hasil kesepakatan ini tertulis 2002. Iya, tahunnya ya. Iya. Harusnya 2000 kalau merujuk yang diminta ya 2000. Kesalahannya di KI ya. 2005 sampai sama 2010 ya harusnya ya. Atau berapa? Terima kasih ya Pak. Baik ini. Ya, Jadi mohon majelis. kekeliruannya bukan ada pada KPU Kota Surakarta, ya, bahwa pada saat di layar kemudian itu tertulis KPU calon gubernur DKI Jakarta kan. Nah, yang saya bingung kenapa yang hadir pada saat dibaca ulang nggak dikoreksi ya? Iya, langsung menyambar. Oh, berarti dibatalkan juga yang poin B. Nah, itu di sana saya itu. nggak nyamannya. Karena kan hasil mediasi dibacakan di depan para pihak ya, harusnya dikoreksi ya. Jadi ini kita anggap dikoreksi ya. Mohon maaf Bu, itu sudah dikoreksi Bu. Iya. Jadi poin 3 itu dikoreksi. Muncul kesepakatan bahwa itu KPU Surakarta tidak dalam penguasaan. Clear di situ. Kemudian muncul ke B yang itu DKI. Akhirnya kita kesampingkan nggak bahas karena sama. KPU tidak dalam penguasaan. Kemudian kita membahas yang khusus Surakarta. Bentar, saya harus cek yang saya pegang hasil putusan mediasinya. Mediasi gagal mana? Berita acara mediasi gagal. Ya. Ini ditandatangani
acara mediasi gagalnya masih informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo untuk KPU Surakarta. Ya, jadi nanti direvisi ya. Jadi perlu kami sampaikan Bu, pada saat menulis ini di hasil finalnya itu kita nggak baca. Tidak dibacakan lagi. Iya. Jadi kita juga nggak tahu apakah ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak menyaksikan itu semua ya. Pada saat menyusun ini, bahkan pada saat mau terjadi mediasi sepakat, kemudian soal SP tunggak, kemudian ini lanjut adjudikasi. Pada saat menyusun ini, itu yang kemudian kita di finalnya kita nggak baca. Tidak dibacakan lagi ya. Tapi kalau udahlah, adjudikasi aja lah, nggak usah dibaca lagi. bukan gitu. Jadi mohon ketua, iya. Jadi jangan membuat Jadi memang situasi. tidak dibacakan. Iya. Jadi saya ingin luruskan Bu. Jadi bukan ingin adjudikasi, justru kami sudah memenuhi sebagian dari tuntutannya pemohon. Gitu. Hanya berkaitan dengan dokumen ini yang kami itu menyampaikan proses uji konsekuensi di KPU RI. Ya, jadi untuk poin yang peraturan dan SOP yang bagian 3, para pihak sepakat ini memang tidak dalam penguasaan KPU Kota Surakarta, ya kan? Karena yang diminta adalah menyangkut DKI, ya kan? Kemudian untuk poin B-nya, ya, ini kita koreksi di sini ya. Jadi informasi yang diminta bukan calon gubernur DKI, tetapi sebagaimana surat permohonan yang diminta adalah terkait wali kota Kota Surakarta, ya. Demikian ya. Ya, dari KPU ya. Saya iya Bu, kita tetapi di forum ini harus ada penjelasan bahwa kami itu tidak seperti yang disampaikan Bu Leoni, bahwa menghilangkan ini penting. Karena ternyata dari catatan ini juga kemudian muncul. Yang menghilangkan siapa sih? Yang menghilangkan dia ceritanya gimana sih menghilangkan? Jadi tolong itu diralat Bu Leoni untuk menyatakan seperti itu. Waktu mediasi itu yang pakai Dipencet Bu, dipencet sekali. Waktu di mediasi itu yang pakai laptop 2, satu dari pihak mediator, satu lagi dari KPU, benar ya? Buka laptop juga ya? Jadi waktu ditayangkan itu kan berbicara, saya nggak tahu itu dari laptop siapa. Nah, ya kan bisa dua-duanya karena waktu itu membacakan sesuatu. Jadi dan kenapa langsung disambar sama KPU Surakarta? Oh, kalau gitu tuh batal karena DKI. Padahal kan mereka harusnya tahu yang saya minta itu adalah wali kota Surakarta. Jadi ada semacam ingin memperjuangkan untuk poin B itu juga batal. Mungkin gini Bu, dalam suasana kadang-kala bisa hilang ketika nggak fokus gitu aja. Jadi kita berbaik sangka saja bahwa mungkin tidak kaitannya dengan itu. Ya, kita samakan aja pemahamannya. Ini sekalian izin Ketua, sekalian juga Bapak dan Ibu, baik Majelis termohon maupun mungkin pemohon. ingin menegaskan sekali lagi supaya ini nggak jadi pemahaman yang kemudian muncul jadi Nanti saya pertegas, biar majelis ngomong Ini ya. sambil ini ya Bapak dan Ibu ketika nanti selesai, misalnya nanti memberikan pernyataan ke media, mohon jangan sampai diterjemahkan atau ditafsir oleh pembacanya, ya. Karena seperti kemarin ada kata-kata ya hampir sama menyudutkan lembaga KIP juga gitu ketika bicara ditolak permohonan terkait dengan padahal sesungguhnya itu karena batas waktunya tidak. Tapi kalau framingnya ini kesannya seakan-akan kita tidak independen. Jadi mohon pemohon, Bapak Ibu dan pemohon dan teman ketika mengatakan apapun ya sifat, tolong dikawal juga framingnya, jangan sampai multitafsir ke publik. Kita sama-sama mendengar publik. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, memang yang muncul di layar itu dari laptopnya Komisi Informasi, TA-nya Komisi Informasi. Jadi mungkin pada saat dia menuliskan itu, lalu yang tertulis di dalam layar adalah informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo. Nah, ketika itu muncul di layar, ya dari KPU Kota Surakarta jelas akan merespon, mengatakan ya memang tidak dalam penguasaan kalau yang diminta sebagaimana yang tertulis di layar. Nah, seharusnya dari pihak pemohon melakukan koreksi pada saat itu. Bukan itu yang dimaksud supaya itu dirubah, karena disampaikan ke sininya juga nggak terubah akhirnya gitu loh. Ya, jadi memang maksudnya bukan dari KPU Kota Surakarta kemudian tidak mau memberikan, tetapi memang yang direspon adalah apa yang tertulis di layar, seperti itu. Ya, demikian ya, Pak ya. Masih ada yang ingin lagi disampaikan? Silakan. Ya. Ini
penegasan. Yang pertama, kami ingin konsisten bahwa di ruangan ini atau di sidang ini nggak lagi membicarakan soal mediasi, hasil mediasi. Itu yang pertama. Yang perkembangan ini malah menyoal mediasi. Yang kedua, kalau kemudian harus bercerita soal mediasi, kami datang, itu ditayangkan sudah muncul. 1, 2, 3 itu sudah muncul. A, B itu sudah muncul. Pada saat kita bersama-sama membahas poin A yang isinya DKI, kita sudah langsung bicara bahwa itu bukan di dalam penguasaan kita. Selesai itu. Bahkan ada satu kalimat yang katakanlah itu informal atau nggak formal itu sempat kita muncul, oh itu mungkin copy paste. Padahal Bu Leoni menyatakan ya kami begini, ya mungkin itu copy paste. Berikutnya ke poin B. B itu jelas seperti yang tertulis di dalam ini. Itu kita sudah katakan bahwa itu DKI. Loh kok DKI? Udah ada pernyataan seperti itu. Kemudian disambar oleh Bu Leoni. Oh iya itu maksudnya adalah KPU bukan KPU DKI, Surakarta. Oke, begitu maksudnya itu kemudian kita bahas. Gitu. Kalau kemudian tertulis ini masih salah, itu adalah karena situasi pada saat menyusun ini di akhir kami nggak diberikan salinan pada waktu itu atau bahkan dibaca sebagai finalisasi dari penyusunan ini. Gitu. Baru tadi Ibu baca, kemudian kami menyimak di tanggal ini juga kemudian tertulis 2022. Ini mengacu pilkada yang mana? Itu sebenarnya kita kebingungan, tapi karena Ibu tadi membatasi nggak menyoal mediasi, ya kami konsisten nggak menyoal saat ini gitu. Kalau ada kekeliruan redaksi silakan, tapi saya tidak masuk pada substansi atau apapun yang menjadi pembahasan di mediasi, ya karena itu tidak bisa dijadikan fakta persidangan. Dan lebih dari itu, saya ingin mohon majelis kebijaksanaannya karena di forum ini semua mengatakan soal yang tadi seperti yang nggak dilakukan oleh KPU Surakarta, faktanya bukan begitu. Kami ingin itu tidak terjadi. Seperti soal ada IR sama DRS, itu kami nggak pernah itu menyatakan itu. Yang kedua, kemudian tudingan kami menghapus, itu kami sangat keberatan itu. Saya merasa itu tidak adil, bahkan kalau itu dinyatakan jadi framing, kami merasa itu kami didolimi. Kalau itu yang dipaksakan untuk disampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Tetap percaya saja lah, kami majelis bisa mempertimbangkan mana yang memang sesuai substansi informasi yang dimohonkan. Ya, jadi kita tidak akan keluar dari konteks informasi yang memang dimohonkan. Mintanya A sampai C ya A sampai C, tidak akan melebar sampai D, E, F, G, H itu nggak akan gitu ya. Jadi tetap hanya sebatas A sampai C yang dimohonkan. Seperti yang ini diminta ke KPU Kota Surakarta 1, 2, 3 ya hanya sebatas itu. Yang B-nya 1, 2, 3, 4 ya juga hanya sebatas itu, tidak akan melebar kemana-mana ya. Saya beri kesempatan kepada KPU DKI Jakarta dulu, silakan. Sebentar, KPU RI menyusul ya. Terima kasih majelis. Kami pada intinya selalu mengikuti proses persidangan ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kami tentu saja sebagai badan publik dan juga PPD pelaksana akan selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari PPD utama. Itu saja. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan KPU RI jika ada yang disampaikan. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin bahwa KPU telah menjalankan seluruh proses uji konsekuensi yang sudah kami lakukan. Kemudian juga KPU telah membuka akses informasi ijazah sesuai dengan surat penetapan uji konsekuensi 1075/2025. KPU hanya membatasi materi elemen yang secara hukum wajib dilindungi dan KPU tetap menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang. Nah, yang izin majelis yang besok pemeriksaan setempat untuk di KPU RI itu apakah hanya dokumen ijazah saja? Untuk KPU RI kan hanya ijazah saja ya. Apakah keseluruhan dari dokumen verifikasi pencalonan? Karena keseluruhan. Iya, keseluruhan. Jadi kami ingin lihat kan yang diminta yang sesuai poin 1, 2, 3, 4 yang diminta di poin B. Kalau itu kan di mediasi sudah kami. Ya betul, betul. Tapi kan kami ingin melihat ya karena beberapa kasus di mediasi menyatakan akan diberikan. Tapi kemudian ya dokumen atau informasi itu A sampai tadi saya bilang A sampai Z yang diberikan hanya H sampai H.
kami ingin melakukan mendalami lebih lanjut sejauh mana informasi itu kemudian bisa diberikan, yang bagian mana saja, gitu. Sebanyak apa sih yang bisa diakses, gitu ya. Gitu. Dan tadi saya ingatkan, hati-hati ketika KPU kemudian mengatakan semuanya akan dibuka, padahal itu mengandung informasi yang dikecualikan juga. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, uji konsekuensi itulah yang pentingnya KPU nanti melakukan analisis lagi, kajian. Ijazah itu yang bisa terbuka, tapi bagian yang dikecualikan A, B, C-nya apa? Misalnya A-nya itu ya tadi tanggal lahir, yang merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang PDP. Itu harus ditutup. Ya terlepas publik sudah tahu ya si A ini lahir tanggal berapa itu terlepas, tapi berdasarkan undang-undang PDP itu dikecualikan, Pak. Maka harus Bapak Ibu tutup, nggak boleh Bapak Ibu berikan secara vulgar gitu. Siap. Ya? Cukup ya? Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Terakhir Bu. Iya, silakan Pak. Jadi ini permohonan dengan sangat-sangat karena Mulyani tadi menyampaikan itu di forum ini. Saya minta pernyataan itu untuk bisa dicabut. Oh iya. Minta diklarifikasi Bu yang tadi. Klarifikasi ya. Yang pertama, pada saat itu saya tidak buka dokumen. Jadi saya merasa yang B itu apa iya saya salah mengetik. Jadi saya nggak konfirmasi waktu itu. Tapi setelah di rumah saya cek lagi. Dan kenapa saya punya praduga begitu? Masih ingat nggak Bapak? Pada hari sidang awal pemeriksaan di KPU, di KIP, mungkin saya nggak tahu siapa ya. Ada ketua KPU Surakarta atau siapa gitu loh, membuat satu video, mungkin diwawancara oleh Tribun, menyatakan gimana mau ngasih, yang diminta itu untuk Gubernur DKI. Nah seperti itu kan tertanam di kepala saya. Jadi ketika KPU merespon bahwa oh itu harus batal, oh apa ada hubungannya ya bahwa dengan pernyataan itu gitu loh. Jadi saya tidak mau mencabut ya, karena ini adalah suatu yang tertanam, reaksi spontan saya ketika itu ada dalam sekuen peristiwa seperti itu. Ya, jadi ini aja Pak, saya menganulir bahwa itu kekeliruannya ada di Komisi Informasi, ya, di TA kita pada saat pengetikan di layar, sehingga akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda dari masing-masing pihak. Ya. Tapi izin Bu, karena itu sudah diucapkan di forum ini, sekali lagi saya mohon agar ucapan itu dicabut karena sudah diklarifikasi. Dari pihak ini nggak mau kita dijunjung sama saya. Jadi saya sebagai majelis, saya yang memimpin sidang ini, saya mengatakan bahwa itu bukan kesalahan KPU Kota Surakarta, ya. Jadi saya rasa itu sudah clear, ya. Jadi KPU Kota Surakarta juga tidak usah khawatir, ya, terhadap persepsi publik, ya, bahwa saya sebagai majelis menyatakan itu bukan kekeliruan yang dilakukan atau keinginan dari KPU Kota Surakarta untuk kemudian tidak memberikan informasi sebagaimana yang diminta, ya, tetapi ada kesalahan redaksi yang dilakukan di layar pada saat pelaksanaan mediasi, gitu, ya, ya begitu ya. Jadi pihak memohon nanti jangan menyampaikan kepada publik sebagaimana yang tadi disampaikan di sidang ini ya, karena itu sudah dianulir, ya, itu tidak dibahas lagi ke depannya, ya. Demikian cukup ya. Saya mohon kalau memang seperti itu, ini jadi catatan Bu, masukkan dalam catatan di dalam sidang ini ya, bahwa sesungguhnya sudah diklarifikasi yang kesalahan itu ada di KI, tetapi pernyataan ini sudah terlanjur bunyi bahwa kami, jadi kami ini merasakan dampaknya Bu, merasakan efeknya. Ya, jadi sekali lagi nggak bisa seenaknya bicara tanpa fakta gitu loh, apalagi didominasi seperti kata Bu Leoni itu yang tertanam di sini. Ya, jangan salahkan kita yang tertanam salah kok jadi bagian dari yang harus disampaikan. Jadi kalau Ibu menyatakan seperti itu ya, dan permintaan kami nyambut nggak dipenuhi oleh sidang ini, itu mohon jadi catatan. Ya, nanti panitera akan dicatat ya. Dan sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh para pihak ini kan bisa saling mengklarifikasi sebagai fakta persidangan ya. Ada statement dari pihak pemohon yang mungkin tidak pas ya silakan saya kan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kemudian melakukan klarifikasi. Jadi biar persidangan ini terlihat fair, terlihat tidak ada para pihak yang kemudian merasa harus dirugikan oleh pernyataan-pernyataan yang sebenarnya nggak berdasar dan tidak faktual. Dan saya selalu menyampaikan kepada persidangan, sidang di Komisi Informasi itu kami tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi tidak ada misalnya pemohon menang, KPU kalah, atau KPU menang, pemohon kalah, itu nggak ada. Jadi kami hanya mencari kebenaran yang objektif.
Ketika undang-undang menyatakan itu terbuka, maka kami akan menyatakan informasi itu terbuka. Dan ketika undang-undang menyatakan itu tertutup atau dikecualikan, maka kami juga akan melindunginya. Ya, demikian ya. Jadi tidak ada bicara kalah menang dalam persidangan di Komisi Informasi. Cukup ya, Bapak Ibu ya? Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 067, 071, 072 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada hari ini Senin 8 Desember 2025 dengan ini dinyatakan selesai.